dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang BUMN dan BUMD. BUMN adalah perusahaan yang seluruh maupun sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Nah, dalam sistem perekonomian, peranan BUMN sebagai pelaku ekonomi berlaku secara nasional. Tujuan didirikannya BUMN adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai sektor. Sektor-sektor tersebut seperti pertanian, perikanan, transportasi, telekomunikasi, listrik, keuangan, hingga konstruksi. Selanjutnya, fungsi BUMN. BUMN sebagai lembaga negara yang dinaungi secara langsung oleh pemerintah tidak hanya berperan untuk mensejahterakan masyarakat saja, namun juga membantu meningkatkan pendapatan negara. Nah, beberapa fungsi BUMN tersebut adalah yang pertama, penyedia produk bernilai ekonomis yang tidak disediakan oleh badan usaha milik swasta. Yang kedua, alat pemerintah dalam mengelola dan menata kebijakan perekonomian. Yang ketiga, penyedia layanan untuk masyarakat. Yang keempat, menambah pendapatan negara. Yang kelima, membantu mengembangkan usaha kecil koperasi dan usaha mikro. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan dan mendorong aktivitas masyarakat di berbagai jenisnya. Kelebihan dan kekurangan BUMN. Kelebihan BUMN yang pertama, BUMN sebagai penyedia barang dan jasa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Yang kedua, usaha yang dijalankan menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, memberi bantuan terhadap usaha lain agar mampu berjalan dengan baik. Yang keempat, menghasilkan keuntungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian nasional. Yang kelima, memberikan keuntungan untuk negara baik berupa penambahan kas melalui devisa maupun laba yang diperoleh. Dan yang terakhir, membuka lapangan pekerjaan yang luas untuk masyarakat. Selanjutnya, kekurangan dari BUMN. Yang pertama, lambat dalam mengambil keputusan. Yang kedua, rawan terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir, kurang efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, BUMD. BUMD adalah badan usaha yang dalam pelaksanaannya itu berada di bawah pengawasan, pengelolaan, serta pembinaan pemerintah daerah. Sebagian besar atau seluruh modal dari BUMD tersebut dimiliki dan dikuasai oleh negara yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Contoh-contoh BUMD ada BPD, yaitu Bank Pembangunan Daerah, PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, dan Bus Kota. Tujuan dari BUMD adalah yang pertama, memberikan sumbangan pendapatan daerah dan berperan memajukan perekonomian nasional. Yang kedua, mendapat keuntungan demi kepentingan daerah. Yang ketiga, penyedia barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang banyak di daerah. Yang keempat, memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah. Yang terakhir, melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan kepada masyarakat. Ya, kelebihan dan kekurangan BUMD. Kelebihannya yang pertama, kegiatan ekonomi dilakukan oleh BUMD itu untuk melayani kepentingan umum. Yang kedua, modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang ketiga, apabila menderita kerugian, pemerintah yang akan menanggungnya. Yang keempat, status pegawai diatur oleh peraturan pemerintah. Dan yang terakhir, memperoleh fasilitas dari negara. Selanjutnya, kekurangan dari
fasilitas yang diberikan oleh negara menjadikan pegawai kurang disiplin. Yang kedua, pengelolaan BUMD kurang efisien sehingga sering mengalami kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanitsa Salsa Anastasia, NIM 198042440027 dari Pendidikan Ekonomi C19 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang BUMS. Yang pertama, studi kelayakan. Studi kelayakan bisnis adalah studi yang mendalam mengenai layak atau tidaknya suatu usaha untuk dijalankan. Kelayakan ini ditentukan oleh beberapa parameter seperti mungkin atau tidaknya bisnis untuk dijalankan, prospek pasar serta keuntungan yang mungkin diraih. Dengan adanya studi bisnis di sini, diharapkan bisnis yang kelak akan berjalan dan akan lebih mudah untuk dibuat parameter perencanaannya. Studi kelayakan ini diawali dengan menetapkan ide, kemudian dilanjutkan dengan melakukan studi mengenai ide tersebut. Studi dilakukan dengan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Adapun aspek yang dipelajari dari data tersebut di antaranya tentang kebutuhan bisnis, praktek umum bisnis, praktek yang umum dilakukan bisnis, tantangan bisnis, dan prospek bisnis. Hal tersebut kemudian dibandingkan dengan keadaan perusahaan yang bersangkutan. Dari situ akan dibuat keputusan mengenai layak atau tidaknya bisnis tersebut untuk dicoba. Jika bisnis itu layak, maka bisnis akan dijalankan dengan selayaknya. Yang kedua, kebaikan dan kelemahan. Kebaikan dari BUMS adalah 1. Pengambilan keputusan cepat karena adanya pemilik modal yang menjadi sebuah manajer. Yang kedua, sebagai pembayar pajak untuk kas negara. Yang ketiga, penggalangan modal cepat karena direktur pelaksanaan juga sebagai pemilik. Yang keempat, untuk penyedia dalam sebuah jasa dan barang. Yang kelima, pemilik menerima semua keuntungan. Yang keenam, tidak tergantung pada modal pemerintah. Kelemahan BUMS adalah 1. Terlalu banyak tantangan keuntungan yang seringkali tidak memperhitungkan terhadap keadaan lingkungan. Yang kedua, dapat menyebabkan adanya sebuah persaingan yang tidak adil. Yang ketiga, aliran valuta asing yang berada di luar negeri. Yang keempat, sering mengalami adanya sebuah kesulitan dalam mendapatkan suatu pinjaman. Yang kelima, sering terjadi perselisihan antara manajemen dan serikat pekerja. Yang keenam, kelangsungan usaha yang tidak menentu. Subbab yang ketiga adalah pengertian BUMS. Pengertian BUMS adalah sebuah unit bisnis yang pada seluruh modalnya berasal dari pihak dalam swasta. Unit bisnis swasta dapat dibagi menjadi unit bisnis swasta asing dan unit bisnis swasta domestik. Unit swasta domestik merupakan adanya sebuah unit bisnis yang modalnya dapat mempunyai dalam sebuah komunitas yang domestik. Sedangkan unit bisnis swasta asing merupakan adanya suatu unit bisnis yang modalnya milik masyarakat asing. Subbab yang keempat adalah peran badan usaha dalam perekonomian. Di sini peran badan usaha ada 5. Yang pertama, sebagai produsen barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, sebagai sumber pendapatan masyarakat. Yang ketiga, sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan penunjang pendidikan. Yang ketiga, sebagai sumber pendapatan negara. Yang kelima, sebagai agen pembangunan ekonomi. Kesimpulannya adalah, badan usaha yaitu suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.